Oke, jadi ini kita dari Quants ID ya. Sebenarnya eventnya itu dari Quants ID. Quants ID itu sebenarnya fokusnya lebih ke gimana caranya apply kuantitatif approach ke finance. Jadi nggak hanya trading sebenarnya. Jadi kalau di finance itu ada banyak sebenarnya sessionnya. Nanti Samuel mungkin lebih bisa jelasin daripada aku karena aku lebih ke engineering partnya. Ini yang bawain sekarang ini Samuel nih. Ini Samuel ini partnerku di Skyfin. Ketemunya juga di grup Quants ID. Jadi itulah gunanya komunitas kan, kita jadi bisa lihat plus minus dari orang lain. Kita bisa liatin blind spot, apa yang kita nggak tahu, apa yang kita pengen belajar dan yang lain-lain. Nah ini aku pengen supaya kalian juga nggak salah jalan kan, kayak aku dulu gitu. Maksudnya banyak belajar tapi tetap aja buntung gitu kan, baru banyak training tapi tetap aja nggak ngerti gitu kapan harus kayak gini, kapan harus gitu, dan kalau misalnya apa jadi modelnya ikut-ikutan atau bikin sesuatu yang advance tapi sebenarnya itu salah gitu. Jadi banyak suka dukanya lah. Nah yang aku pengen bagikan banyak hal yang sebenarnya kita bisa benahin di sisi framework of thinkingnya ya. Jadi setelahnya cara berpikirnya, mindsetnya, supaya kita nggak ketipu. Yang paling satu kan kita nggak buang-buang duit nih, nggak buang-buang duit. Terus kita bisa lebih confidence dan bisa lebih terarah lah ya. Jadi without further ado, aku introduce saja temanku, partnerku, sama ya udah kayak saudara juga sebenarnya sama Samuel walaupun sebentar. Ya mungkin Samuel udah bisa mulai lah. Stage is yours. Thank you. Oke. Thank you Bro Welly. Thank you Brad waktunya. Teman-teman, selamat pagi. Sekali lagi saya perkenalkan diri saya, nama saya Samuel. Sekarang saya dan Welly fokus untuk building Skyfin. Jadi mungkin untuk perkenalan dulu. Jadi agenda kita hari ini kita pengen kickstart series of talks, ya lebih kayak sharing, bukan seperti formal seminar, tapi kita pengen bikin ada meet up rutin lah seperti ini. Jadi Quants ID itu grup di Telegram yang saya lalu ada beberapa orang lainnya, termasuk Welly juga yang bikin, yang kita sebenarnya iseng sih, kita nggak ada maksud buat serius sebenarnya, cuman seiring waktu kita pengen bisa merambah ke teman-teman yang benar punya skill set yang sama dan passion yang sama, terutama di bidang finance atau trading lah lebih tepatnya ya, atau investment sekaligus. Dan kali ini kita didukung sama Koinvestasi. Ini merupakan perusahaan social media atau perusahaan media yang fokus di bidang blockchain dan cryptocurrency. Jadi mereka yang ikut initialize dan berkeinginan untuk ke jumpstart series ini juga. Dan saya juga ingin perkenalkan juga, jadi Skyfin yang saya dan Welly bangun adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang cryptocurrency atau quantitative trading. Jadi kita nggak specifically kita punya end user, tapi kita building infrastruktur untuk kita bisa secara algoritmik trading market, dan secara spesifik kita bergerak sebagai market maker. Jadi kita nggak specifically trading atau tebak-tebak arah gitu ya, tapi kita secara kuantitatif kita predik fair value dari suatu aset, dan kita beli dan jual sekaligus. Jadi kita posting order beli dan jual sekaligus, kita provide liquidity ke market sehingga kita bisa meningkatkan efisiensi pasarnya lah. Jadi kita nggak sebagai perusahaan kita nggak ada mengelola dana, kita benar-benar klien kita adalah lebih ke B2B ya, lebih kita ke bursanya langsung atau marketplace-nya langsung. Kita fokusnya di derivatif. Dan sedikit disclaimer, kita nggak pengen mempromosikan apapun lah di sini ya. Ini benar-benar kita dalam konteks komunitas kita mau saling sharing dari pengalaman pribadi ataupun secara profesional, dan kita nggak memberikan rekomendasi investasi secara langsung.
apalagi terkait regulasi di bidang margin trading atau derivatif di kripto Indonesia baru digodok tahun ini, dari akhir tahun lalu sih, cuman masih belum matang. Sekarang sudah ada di tangan Bapak Putih, tapi masih belum secara formal dirilis ke pasar. Oke, jadi hari ini agenda kita akan bicarakan soal lebih banyak margin trading dan derivative trading. Jadi karena udah banyak banget yang saya lihat di Indonesia, apalagi secara global sih, interest orang-orang umum sudah sangat-sangat tertarik pada cryptocurrency. Hari ini kita bukan soal investasi, karena investasi itu definisinya adalah kita lihat bahwa ini perusahaan seperti kita di saham lah ya, kita beli aset. Enggak, ini kita spesifik, kita bicara soal trading, kita nggak bicara soal investing atau holding, atau even cari multi-bagger. Karena kalau misalnya teman-teman sudah familiar dengan saham, biasanya orang-orang banyak yang bilang tuh istilahnya multi-bagger. Cari saham-saham mungkin yang second liner, bukan di caps, tapi yang bisa bikin duitnya lipat-lipat 2-3 kali lipat dalam kurun waktu misalnya 2 bulan, 3 bulan, or even yang versi ekstrimnya bisa dalam kurun waktu sebulan. Nah ini kita nggak bicara soal main lotre lah itu namanya ya. Kita hari ini lebih bahas soal introduction ke paradigma berpikir. Karena trading itu terdengar simpel, karena trading itu kan bahasa Indonesia kan dagang, kita jual dan beli lah ya. Jadi terdengar simpel banget, tapi in actuality itu nggak sesimpel itu. Banyak orang yang bilang di sana, oh trading itu gampang, jual beli. Ya semua orang bisa jual beli. Sama kayak kita kalau misalnya ke pasar jual beli bisa kan. Tapi dalam realitanya kalau misalnya kita tahu ibu atau kita punya istri atau kita punya pegawai yang pergi ke pasar, kita tahu dalam actuality-nya interaksi di pasar itu kompleks sekali. Karena kita harus nawar harga kan. Dan kadang-kadang bisa kita menghargai cabai yang harganya misalnya 50 ribu. Sometimes kita akan tawar harganya ke 45 ribu, atau even versi ekstrimnya kita akan terima di harganya langsung 50 ribu. Jadi interaksinya itu kompleks, nggak segampang itu sebenarnya. Jadi ini juga bukan sharing, saya kasih signal apapun. Ini kita benar-benar sharing gimana caranya kita berpikir, sehingga kalau teman-teman yang punya background misalnya di bidang informatika atau teknik, ataupun teman-teman punya background di bidang matematik atau statistik, sesuatu yang kuantitatif, ataupun hanya punya interest di bidang trade. Nah, saya sekarang pengen bahas soal kripto. Ini benar-benar hot banget sekarang. Orang-orang banyak yang nyebut kripto, even pasangan saya sekalipun tiba-tiba yang nggak tahu apa-apa soal investasi saham pun dia nggak pernah beli sendiri, yang deposito pun harus saya ajarin, itu tiba-tiba nanya soal kripto saya sampai kaget. Itu terjadi dari sekitar bulan Juni tahun lalu. Saya involved di kripto dari tahun 2016. Waktu itu masih early banget lah ya, kayak sekarang lah. Cuman pada saat itu kondisinya beda sekali ketika kita bicara soal Bitcoin, cryptocurrency, itu orang bilang either apa itu, atau orang bilang itu scam. Kalau sekarang sudah beda paradigmanya. Ketika kita orang nyebut kripto, orang pengen belajar supaya bisa dapat multi-bagger. Gimana caranya bisa masuk kripto, cari kripto yang ada di CoinMarketCap yang kita nggak tahu apa itu, pokoknya beli dari misalnya $0,01 bisa jadi $50 dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi yang dicari itu memang betul ya, ada lah. Saya juga punya kerabat yang contohnya Dogecoin, pada saat Elon Musk nge-tweet soal Dogecoin, mereka beli dan mereka dapat dalam kurun waktu seminggu duitnya udah berapa kali lipat. Itu ada lah, tapi itu outliers, itu bukan normnya, bukan sesuatu yang normal, tapi sesuatu yang di luar ekspektasi. Jadi agendanya hari ini yang kita maksud dengan trading, gimana caranya kita bisa punya paradigma berpikir, melihat bahwa trading di cryptocurrency itu sama dengan trading secara profesional di saham sekalipun. Yang kita cari itu sumber atau pasar yang di mana kita bisa involve di situ, dapat satu stream of income yang dalam jangka panjang kita bisa kumulasikan dan kita bisa manage resikonya. Jadi
kripto ini menarik karena yang pertama adalah kripto itu terdecentralized. Jadi bukan hanya terdecentralized dari sisi protokolnya, tapi juga untuk pricing-nya. Contohnya apa? Ketika orang-orang bicara soal saham, kalau kita tanya misalnya harga perusahaan kasta internasional terbuka itu berapa harganya? Kita tinggal ketik di Google IDX ASII, kita tahu harganya spesifik berapa. Dan bursanya yang trading satu, paling 2 atau 3, contohnya kayak Telkom ada di beberapa perusahaan. Tapi kalau untuk di Bitcoin, ketika misalnya ada orang tanya, harga Bitcoin sekarang berapa? Yang kita dapat itu harga approximation, karena even dari level perdagangannya pun di sisi marketplace, itu bursa tuh banyak sekali. Jadi bursa yang berdagang Bitcoin secara langsung, tukar dari misalnya rupiah atau dolar ke Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, dan lain-lain, itu ada ratusan, banyak banget. Yang derivatif itu ada puluhan, belum lagi yang decentralized exchange dan macam-macam. Jadi untuk menentukan harga Bitcoin itu beda banget sama kita bicara kayak bisnis saham, atau misalnya kita bicara soal harga obligasi atau deposito, itu benar-benar beda karena barangnya sama, homogeneous, sama-sama Bitcoin di satu tempat dan tempat lainnya, tapi untuk dapatkan referensi harga itu nggak segampang itu karena nature dari cryptocurrency ini yang sangat terdesentralisasi. Yang kedua, anonymity. Jadi benar-benar kita misalnya beli cryptocurrency, sebutlah ya cryptocurrency ABC. Kita nggak perlu, kalau kita pengen dapetin cryptocurrency secara langsung, contohnya kita mining atau kita dapat dengan hardware wallet, kita tuh bisa bukan menyembunyikan tapi melindungi privacy kita dari misalnya kalau misalnya kita pernah dapat SMS aneh-aneh, itu karena privacy kita yang ada di institusi keuangan awalnya itu banyak yang bocor. Berikutnya global market. Jadi kripto ini karena terdesentralisasi dan pasarnya global, jadi volumenya itu sangat besar dibandingkan dengan saham. Di Indonesia kita ada volume sehari 30 triliun, itu udah besar banget, sedangkan di kripto tuh sangat-sangat kecil. Yang keempat adalah volatility. Jadi di kripto ini soal perdagangan, itu kita mencari volatilitas yang tinggi. Kita nggak peduli sebenarnya harga mau naik 100%, mau turun 50%, kita nggak terlalu peduli. Yang kita peduliin adalah seberapa cepat dia naik turunnya. Karena kita trading di sini, kita bukan investasi. Dan di sisi itu, di space cryptocurrency ini tuh bursanya atau marketplace-nya kebanyakan tuh kita benar-benar direct aksesnya. Jadi contohnya kayak misalnya di IDX, untuk kita bisa berinteraksi dengan marketplace-nya IDX, kita harus melewati broker. Sedangkan kalau di cryptocurrency, di dunia cryptocurrency ini, kalau kita ada bursa A atau bursa B, kita tinggal connect langsung ke bursanya langsung. Kita bisa pakai UI-nya atau kita mau pakai API-nya. Jadi ada beberapa misconception ya, ada beberapa kesalahan pola pikir lah ya. Jadi sesuai yang saya sebut tadi, trading itu nggak segampang itu, karena walaupun terdengar gampang, tapi di dalamnya itu banyak layers yang kita harus pikirkan dengan baik-baik. Jadi bukan orang kalau misalnya mau pakai robot trading bisa gandain duit dalam setahun selama bertahun-tahun. Jadi kita pola pikirnya nggak seperti itu. Jadi kita di Saifin, kita punya landasan itu 3 ya. Pertama kita scientific method, lalu yang pasti ilmu keuangan secara formal, dan teknologi, engineering lah ya, mungkin messaging atau gimana caranya kita punya algoritma yang efisien dan lain-lain lah. Di sini yang kita mau kasih penekanan adalah yang kita harus pertimbangkan dalam kita berbisnis di dunia trading, apapun ya bisnisnya ya, maksudnya mau trading saham, mau trading kripto, trading obligasi, trading forex, apapun yang kita cari itu kita sebut namanya alpha. Jadi alpha tuh gimana kita bisa tunjukin kalau kita bikin satu sistem atau kita trading secara sistematik ya, nggak perlu pakai robot juga, itu kita bisa dapetin keuntungan yang dalam tanda kutip konsisten. Artinya bisa aja kita rugi, tapi secara overall kita misalnya kita tarik dalam waktu setahun, 2 tahun,
dibandingkan dengan market secara general, kita itu performanya, kinerjanya tuh bagus. Jadi mau market turun naik, kita tetap bisa bagus. Jadi kita berusaha mendiferensiasikan antara skill, alpha, dan luck, atau ya hoki-hokian lah. Karena sometimes ada yang seperti saya sebut tadi, orang-orang yang bisa aja hoki. Siapapun bisa aja itu hoki. Sedangkan di industri keuangan, mungkin teman-teman pernah dengar soal hedge fund atau crypto fund, atau misalnya di industri reksadana sekalipun itu yang namanya fund manager ataupun analis atau kuantitatif analis, mereka tuh kebanyakan sangat-sangat secretive. Gak ada satu orang pun yang bilang bakal mau kasih tahu, oh kalau misalnya pakai cara ini bakal bisa ngasih return tinggi. Itu dalam tanda kutip kurang bijaksana lah ya. Karena kalau misalnya orang bisa dapatin duit banyak dari satu metodologi, mending dia pakai cara itu sendiri. Gak mungkin dia share. Karena kalau dia share caranya itu, maka semua orang bakal tahu. Kalau semua orang bakal tahu, otomatis yang namanya alpha atau edge itu bakal hilang. Jadi nggak make sense. Saya bukan menyerang mungkin ada guru-guru yang join di sini atau gimana, tapi mostly ketika kita punya cara untuk kita bisa make money di certain market, kita nggak akan mau share itu secara langsung. Mungkin kita kasih teasernya aja lah, kita nggak mungkin kasih semua bumbunya. Oke. Jadi in general, gimana cara orang itu trading secara profesional? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, alpha itu tujuan kita. Jadi kita sebagai trader, yang kita cari itu alpha namanya. Jadi alpha itu bahasanya simpelnya gini. Kalau kita trading, kita tuh pengen pertumbuhan aset kita itu kayak kita investasi di deposito. Misal kita deposito net setelah dipotong pajak 3,75%. Tapi kita tahu nih dalam setahun kita bakal dapat secara konsisten di account kita akan ada bunga yang masuk terus, mungkin setiap hari atau setiap bulan kalau kita beli obligasi, setiap semester kalau kita beli obligasi, tapi konsisten. Jadi pertumbuhannya itu konsisten. Jadi yang alpha, yang kita sebut dengan alpha itu gimana caranya given ada market atau aset seperti kripto yang sangat-sangat volatile, kita bisa menghasilkan kinerja portofolio atau pertumbuhan duit kita itu dengan lurus ke atas. Jangan sampai kayak misalnya tahun 2020 kemarin atau 2008 market jatuh, portofolio kita jatuh. Nah itu berarti kita nggak ada skill itu namanya. Kita hoki lah. Kita menyerahkan kinerja dari portofolio kita kepada luck. Nah sedangkan untuk kita bisa merasakan alpha itu kita memerlukan input seperti misalnya price. Jadi kalau teman-teman pernah dengar soal technical analysis, jadi technical analysis itu mereka punya kepercayaan bahwa kalau untuk bisa memprediksi market itu mereka cukup pakai harga dan volume perdagangan. Jadi contoh strategi yang simple itu ada namanya trend following. Mungkin kalau yang udah pernah trading, pernah dengar golden cross, dead cross, stokastik lah, atau even yang suka pakai chart pattern, candlestick, elite wave itu price based. Nggak salah juga, banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan itu wajar. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tahu referensinya bisa langsung chat saya di Telegram. Lalu ada juga yang disebut dengan technical sentiment. Technical sentiment ini contohnya yang paling realistik itu yang kemarin nih, yang bulan Februari awal kayaknya, yang Elon Musk tweet soal Dogecoin. Nah, banyak tuh hedge fund di luar yang pakai, yang crawling tweetnya orang-orang, dicari nih, ada yang bahas soal ini nggak? Kalau misalnya orang-orang yang powerful kayak Elon Musk bilang tuh begitu bagus, maka mereka beli tuh semua Dogecoin. Dan begitu pula sebaliknya. Nah berikutnya fundamental. Nah fundamental itu tricky, karena kita kalau di pasar saham, kita jelas lah ya, kita kalau sebut fundamental, kita buka laporan keuangan perusahaannya. Sedangkan kalau kripto kita mau buka apa ya kan? Sedangkan kripto sendiri itu bukan merepresentasikan kepemilikan saham. Jadi kripto kalau saya analogikan itu lebih kayak kita beli pulsa. Kita beli pulsa Telkomsel. Telkomsel ini dia kasih komitmen, kamu kalau beli pulsaku, nanti kamu bisa pakai pulsa itu untuk membeli jasa saya. Itu yang kita kenal sebagai kripto. Contohnya apa? Ethereum.
Jadi kita kalau beli Ethereum, kita bisa pakai service-service yang ada di ekosistemnya Ethereum, ETH sebenarnya. Kita pakai ETH sebagai gas atau apa namanya, sebagai fee lah kalau kita mau menggunakan jasanya yang ada di dalam ekosistem Ethereum, seperti pulsa atau seperti coin time zone. Nah, jadi kalau kita bicara soal fundamental, ini beda banget sama kita kalau bicara fundamental di pasar saham atau di pasar keuangan tradisional. Kita di sini bisa lihat banyak hal sebenarnya sih. Tapi yang common sekarang ini, selain kita melakukan KYC, kita melakukan background checking terhadap issuer dari tokennya, tapi kita juga harus lihat dari sisi teknologinya. Kita harus ngejudgement lah, dari sisi mungkin dari block size-nya, dari sisi misalnya berapa transaksi fee yang harus dibayarkan untuk bisa moving, untuk bisa bertransaksi. Berikutnya ini soal trading framework. Jadi trading framework itu ada step-stepnya. Alpha itu hanya bisa kita dapatkan skill kalau kita punya universe dari asetnya. Contohnya apa? Kalau misalnya kita mau beli saham misalnya, kita punya referensinya LQ45. Jadi universe-nya LQ45. Nah, kalau di kripto ini ada ribuan token. Sehingga kalau kita misalnya harus beli kripto yang mana, kita misalnya mau beli kripto yang bottom 900 something, itu jadi questionable, jadi tanya besar lah. Jadi universe selection itu kalau dari perspektif kita sebagai trader, kita tuh nyari sesuatu yang liquid, justru yang liquid, yang orang banyak trading, sudah banyak trading, dan volatilitasnya tetap tinggi. Contohnya apa? Contohnya Bitcoin walaupun sekarang sudah mendingan, jadi kalau teman-teman yang udah pernah beli Bitcoin tahun 2000, sebelum tahun 2017 lah, sebelum tahun 2018, pasti masih ingat kalau kripto itu volatilitasnya bisa tinggi sekali. Dulu kripto bisa volatilitasnya itu setinggi 200%. Sedangkan saham itu tingkat volatilitasnya atau ukuran resikonya cuma 20%. Sekarang udah mendingan karena adopsinya udah lumayan Bitcoin, tapi di level sekarang sekalipun itu Bitcoin tingkat volatilitasnya sekitar 80%-an lah sekarang. Jadi sekali lagi universe selection sebenarnya simple lah kalau kita buat Bitcoin. Tinggal buka coinmarketcap.com atau coingecko.com, cari aja top 20 atau even top 30, udah fokus di situ, liquid, tinggal kita cari exchange-nya yang benar. Nanti bisa kita guide lagi soal exchange-nya, ntar boleh tanya-tanya ke saya. Lalu berikutnya soal alpha creation. Jadi alpha creation misalnya kita pengen bikin strategi based on price. Contohnya apa? Nanti saya kasih contoh detailnya. Tapi misalnya kita punya satu model atau kita bisa predik lah. Kita sebagai manusia bisa predik. Oh, kalau misalnya harganya kayak gini, maka bakal naik atau turun. Ya, jadi alpha itu kita bisa punya tebak-tebakannya ini loh. Kita mau harga bakal naik atau turunnya ini. Tapi semua itu percuma kalau kita hanya punya alfanya aja, karena bisa aja kalau misalnya kita punya satu strategi, kita hanya trading di satu aset, misalnya hanya fokus di Bitcoin aja, tiba-tiba Bitcoinnya nggak tahu kenapa ya doesn't work lagi, tiba-tiba strateginya rusak deh, tiba-tiba udah nggak ngasilin duit lagi. And that's why kita harus fokus yang kedua, itu kita sebut dengan portfolio. Jadi portfolio itu bukan hanya misalnya kita punya rekening, di rekening itu aja, enggak, tapi kita harus anggap diri kita ini kayak holding company. Jadi misal kita punya, contoh misalnya saya punya rekening di exchange A, B, C, D, dan E. Nah, portofolio saya itu merupakan gabungan dari 5 bursa ini, bukan di setiap bursa itu. Nah, nanti secara teknis ada yang disebut dengan sub-account. Nah, itu nanti saya jelaskan lagi. Berikutnya, kalau kita udah tahu portofolio kita dari universe-nya itu apa aja, next-nya kita akan pikirkan masalah execution. Nah, execution ini sangat-sangat menarik ya.
di cryptocurrency space in general. Sangat berbeda kalau teman-teman yang mungkin pernah trading forex, trading saham, itu sangat beda sekali karena di sini kita punya yang kita kenal dengan market structure. Jadi struktur pasarnya beda. Kita di sini kenal yang namanya maker dan taker. Berikutnya kita bicarakan soal risk management. Jadi risk management bukan hanya tentang stop loss aja, tapi gimana kita bisa ukur resiko kita in general. Nah ini contohnya di CoinMarketCap atau CoinGecko. Jadi dua ini merupakan dua website yang paling top lah untuk kita cari referensi soal kripto. Kita pengen tahu market cap-nya berapa supply-nya, kira-kira total dari semua bursa yang memperdagangkan Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan lain-lain ini kira-kira berapa nih volumenya ini. Jadi ini semacam agregator lah. Nah, seperti yang kita bisa lihat nih, contohnya kita Bitcoin aja dalam 24 jam terakhir, ini all over the world ya, bukan cuma di satu bursa aja, itu totalnya di estimate sekitar 54 miliar dolar. Ya, kurang lebih sekitar 700 something triliun lah ya. Satu hari itu. Berikutnya Ethereum ya sekitar 400 triliun dolar lah. 400 triliun rupiah. Sekitar 31 miliar dolar. Jadi volumenya itu gede banget, sangat liquid. Artinya apa? Kalau kita trading, kalau kita bodoh-bodohan, kita beli tabrak kanan, tabrak kiri aja, sebenarnya ya kita kena fee-nya tuh udah murah satu. Yang kedua, kita tuh nggak kena spread-nya besar. Kayak misalnya kita kalau ke di bandara, itu kita tukar duit dari rupiah ke dolar, ada spread-nya kan, ada harga jual, harga belinya, itu lebih kecil jauh kalau di cryptocurrency in general ya. Kita belum bicara soal margin dan derivatif nih. Oke, kita lanjut. Jadi untuk soal cara berpikir soal trading yang sistematik, itu yang paling penting itu di sini adalah kita harus tahu universe-nya apa aja, say ya top 20 dari kripto. Alfanya ya kita pakai simple aja, misalnya kita mau pakai momentum, kita pakai misalnya harga seminggu terakhir, kita pakai MACD atau pakai exponential moving average, lalu kita tes ya kan, kita construct portfolionya dari misalnya dari top 30 kita ambil yang momentumnya top 5 ya kan, lalu berikutnya kita execute dengan cara kita connect ke API-nya dari setiap bursanya ataupun kita lewat UI-nya langsung, lalu kita atur resikonya dengan cara kita menggunakan sistem sub-account namanya. Jadi kita nggak pakai single account tapi multiple sub-account sekaligus. Jadi managing risk itu bukan cuma resiko stop loss aja, tapi bisa aja resiko kita dilikuidasi karena misalnya ada kesalahan sistem, atau misalnya ada yang dihack, karena banyak isu-isu di cryptocurrency ini karena masih muda industrinya kali ya, tapi banyak peristiwa kalau misalnya cari misalnya di Google Bitcoin hack itu banyak banget. Jadi resikonya itu bukan cuma resiko kita kehilangan capital, tapi juga kita mesti jaga supaya gimana caranya kita nggak terekspos di satu bursa atau marketplace aja, karena walaupun jarang ada hack, tapi sekali hack itu contohnya bisa dilihat di Google, misalnya tahun 2012 ada Mt. Gox. Oke, berikutnya untuk kita bisa mendapatkan, kita tahu nih kinerja kita bagus apa enggak, karena say misalnya kita mulai masuk, kita beli Bitcoin di bulan April tahun lalu, terus kita pegang sampai sekarang, atau even ada orang yang hoki yang pegang Bitcoin dari misalnya 2016, bisa aja dia dapat keuntungan ribuan persen ya. Tapi poinnya di sini kita pengen tahu nih, given Bitcoin naik 1000%, kita punya kinerja itu bisa naik berapa persen? Kalau misalnya kinerja kita misalnya di atas 1000%, tapi kita di tengah-tengah itu dalam jangka waktu itu kita bisa turun misalnya 60%, sedangkan Bitcoin turunnya bisa sampai 80-90%, maka itu kinerja portofolio kita bagus. Jadi berikutnya kenapa di sini saya pengen bawakan soal margin dan derivatif, karena di dunia kripto itu seperti saya sebutkan tadi, untuk kita mendapatkan referensi harga dari Bitcoin, contohnya seperti yang di sini,
ini nggak ada harga yang single nih. Ini mereka melakukan namanya agregasi. Jadi mereka ambil dari beberapa bursa yang terkenal misalnya di US, ada Coinbase, ada Bitstamp, Bitbit. Lalu mereka agregasikan jadi satu harga. Baru harga ini yang dipakai sama orang-orang buat kasih tahu, oh harga Bitcoin sekarang berapa. Jadi kalau misalnya kita buka satu website, misalnya Indodax, harga Bitcoin berapa? Oh, ya bilang lah misalnya sekarang 700 sekian juta. Ya itu sebenarnya nggak akurat banget, karena bisa aja beda dengan tempat lain. Jadi karena kita udah tahu bahwa harga untuk bisa menentukan harga Bitcoin itu harus pakai referensi harga dari tempat yang banyak. Jadi ketika dalam actionnya, ketika kita eksekusi, misalnya ya, kita mau beli Bitcoin. Untuk mau beli Bitcoin, misalnya harga Bitcoin sekarang di harga 700 juta. Kita bisa tawar nih, kita tahu bahwa sekarang harga wajarnya Bitcoin itu di harga 700 juta. Jadi kita kalau mau beli, supaya kita dapat bargain atau diskon, supaya eksekusi dari sistem kita bagus, kita bisa bid di harga misalnya 699.990.000. Atau kalau kita mau jual, kita bisa jual di besar 701 juta. Jadi ini beda sama kalau kita misalnya transaksi di saham atau misalnya forex, ya kan? Karena kita nggak tahu price reference-nya itu berapa. Misalnya kita mau beli saham Telkom atau Astra, yang kita lihat itu harganya harga sekarang. Kita nggak punya reference buat kita bisa execute itu. Jadi kenapa derivatif? Derivatif itu di sini bisa dilihat di CoinMarketCap atau CoinGecko, itu volumenya jauh di atas dari bursa-bursa yang spot. Jadi spot itu kalau misalnya kita punya rupiah, dolar, kita mau tukar ke kripto, itu kita sebut dengan spot exchange. Kalau derivatif itu mungkin kita bisa pakai dolar atau bisa pakai kripto, tapi ketika kita bertransaksi kontraknya. Contohnya apa? Futures, kan? Ada yang disebut dengan perpetual swap atau options kalau yang pernah dengar. Nah hari ini saya pengen tunjukin kenapa kita kalau sebagai trader, sebagai systematic trader itu lebih enak, lebih nyaman kita pakai derivatif, pakai margin instead of kita di spot. Yang paling simpel sih kalau kita di spot kita nggak bisa short, susah lah kalau kita mau short. Contohnya kita prediksi Bitcoin bakal jatuh. Yang kita lakukan apa kalau kita beli Bitcoin? Kita jual kan. Tapi kalau kita misalnya bisa short, maka kita akan short secara langsung. Jadi ini ada contoh-contoh bursa derivatif yang cukup terkenal lah ya. Nah ini yang kita sebut dengan structure-nya nih. Jadi ada fee structure-nya, ini ada maker fees, taker fees. Jadi yang bikin kita beda kalau misalnya kita bertransaksi di kripto, itu kita kalau misalnya nggak bertransaksi secara langsung, misalnya kita mau beli Bitcoin nih, kita beli dengan lebih rendah harganya, kita ngantri deh. Itu kita dikasih fee yang lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita mau beli, kita belinya langsung agresif. Di sini ada contohnya kayak ada Bybit, lalu ada siapa nih misalnya BitMEX atau Deribit. Ini contoh bursa-bursa yang kalau misalnya kita ngantri, justru kita dikasih komisi. Jadi kita kalau jual atau beli, kalau kita ngantri, kita dapat kickback. Kita nggak bayar komisi, kita dapat kickback. Kalau misalnya kita kaliin, misalnya kita bertransaksi, kita provide itu sehari misalnya sampai bolak-balik 1000 kali, ya kita bisa kaliin lah ya. Kita sehari bisa generate revenue berapa, atau bisa generate profit berapa. Jadi fee itu sangat-sangat berguna, walaupun angkanya terlihat kecil, misalnya 0,02% atau 0,04%, tapi ini lumayan kerasa lah kalau kita sering transaksi. Karena kita fokusnya kan kita bukan hodling nih topik hari ini kan, kita fokusnya kita gimana cara kita bisa secara aktif kita keluar masuk market, tapi kita bisa keep in touch sama portfolio kita supaya paling enggak kita break even with respect to marketnya. Artinya kalau Bitcoin naik, kita masih naik.
sekarang kita masuk ke yang agak teknis soal derivatifnya nih. Jadi derivatif itu yang seperti saya jelaskan itu kontrak lah. Jadi kita kontrak sama orang, kalau harga Bitcoin naik, kamu bayar saya. Kalau harga Bitcoin turun, saya bayar kamu. Udah simple, itu derivatif. Most hedge fund, termasuk hedge fund yang di crypto sekarang, itu derivatif semua. Kalian bisa cek di reportnya siapa tuh, PricewaterhouseCoopers. Kalian bisa cek recapnya sekarang semua most professional traders itu trading di derivatif. Kenapa? Karena satu, derivatif itu lebih simple ya. Dalam konteks simpelnya itu untuk dapetin leverage. Yang kedua, kita bisa fleksibel dalam dapetin payoff. Payoff tuh gini, kalau harganya Bitcoin naik, saya pengen dapat untung apa rugi. Kalau harga Bitcoinnya turun, saya pengen untung apa rugi. Jadi kita punya banyak banget pilihan. Bisa pakai perpetual atau futures contracts. Ini yang linear ya. Jadi kalau harganya naik ya kita untung, harga turun kita rugi. Tapi kita bisa short, kita bisa pakai leverage. Artinya dan transaksinya murah banget. Yang kedua ada jenis yang kedua itu options namanya. Atau ada yang bilang moves, macam-macam tergantung tempatnya. Jadi kalau options itu basically kontraknya seperti asuransi. Kalau misalnya saya ke asuransi bilang aku mau kalau misalnya tahun depan aku mati, tolong asuransi bayar saya misalnya 10M. Oke, tapi kamu bayar per bulan premi misalnya 5 juta ya. Oke. Nah, 5 juta itu namanya options. Kenapa options? Karena kalau misalnya saya tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, pokoknya tahun depannya meninggal, ya keluarga saya yang pegang optionnya itu mereka punya hak untuk dapetin 10M-nya dijanjikan itu. Jadi 5 juta yang saya bayarkan itu premi option. Nah, tapi hari ini kita fokusnya ke perpetual and futures contract aja, karena ini yang paling simple dan ini entry point-nya dari most traders ya. Jadi mungkin dari hedge fund atau dari prop trading firm, whatever it is. Jadi entry point-nya di sini. Jadi untuk fixed contract mungkin saya jelaskan langsung dari contohnya aja. Misalnya kita di sini bisa lihat di, nah ini contoh spesifikasi kontrak untuk jual beli ini futures nih. Ya, ini contohnya futures. Nah, futures ini produk yang sangat-sangat klasik, Pak. Jadi udah ada dari zaman, udah ratusan tahun ada lah futures. Dari zaman Jepang dulu kan trading beras ya kan, sampai sekarang ada trading cuaca. Nah, ini kontrak futures untuk ya macam-macam, Bitcoin, Ethereum, Cardano, EOS dan lain-lain. Tapi ini futures. Jadi futures ini yang futures itu kita kayak yang tadi petani jual cabai itu, atau misalnya kita mau beli barang tapi kita janji aja, aku kita bilang sama supplier, aku bulan depan mau beli barang senilai misalnya 100M sebanyak 1000 unit misalnya. Nah, tapi bulan depan kita bayarnya bulan depan, jadi kita perjanjian tertulis tuh. Ketika kita dapat kontraknya itu namanya futures, karena transaksinya kita nggak keluar duit sekarang, supplier kita juga nggak keluarin barangnya sekarang, jadi itu futures. Nah, ini sama. Jadi futures itu ada yang namanya settlement. Settlement itu gimana? Jadi ketika futuresnya kontraknya sudah berakhir, nanti ada bentuknya untuk settlement. Jadi orang yang janji untuk ngejual atau ngebeli harus memenuhi kontraknya. Itu future. Ini tradisional, dan kenapa saya bilang tradisional? Karena sekarang udah muncul produk baru yang disebut dengan perpetual swap. Nah, ini contoh produk yang kita sebut dengan perpetual swap. Jadi perpetual swap itu seperti kontrak futures ini, tapi nggak pernah habis. Kenapa itu bagus? Karena kalau kontrak future-nya habis, artinya kan orang harus sering ganti-ganti kontrak, ya kan? Jadi kontrak futures itu biasanya ada setiap bulan tuh ada. Mungkin yang umum sih bulan Maret, bulan Juni, bulan September, sama Desember. Jadi itu 4 bulan yang umum lah. Kayak most
kebanyakan bursa derivatif itu mereka punya futures di 4 bulan itu. Tapi kan artinya setiap 3 bulan sekali kita mesti pindah futures kan, kita mesti ganti bulan berapa, tahun berapa, ribet jadinya. Nah, makanya ini ada produk namanya perpetual swap. Nah, saya pribadi, saya prefer trading di perpetual swap, jadi pegang cryptocurrency-nya, tradingnya di perpetual swap. Satu, fee-nya murah, ya kan? Yang kedua, spread-nya masih lebih kecil, contohnya gini nih, spread-nya itu kecil sekali, kayak 0,0% bandingkan sama misalnya saham lah ya. Saham misalnya harganya Rp500 per lembar saham, spreadnya itu bisa 1%, ya kan? Untuk beli aja kita bisa makan 1% yang berkurang. Kalau yang karena di futures atau di perpetual itu benar-benar liquid itu maksudnya banyak bidnya, banyak offernya, sehingga kita kalau misalnya beli atau jual itu satu, kita nggak kena yang namanya slippage. Slippage itu gini, kita punya strategi untuk kita jual beli, tapi ketika kita beli, strategi kita tuh tingkat keuntungannya berkurang karena kita mesti lewatin, kita kalau mau beli kan kita kalau agresif di ask price, kita kalau jual agresif di bid price. Kalau strategi kita sudah kompleks, kita punya execution model, kita mungkin bisa ngantri lah, tapi itu nanti dulu deh. Jadi kalau kita benar-benar pemula, kita pengen supaya dapat price yang oke, dapat fee yang oke, better di sini, better di perpetual swap. Tapi satu, saya nggak rekomendasiin coba trading misalnya langsung pakai duit MM-an langsung di sini, saya nggak rekomend lah ya. Saya coba dulu lah, tahu sense-nya. Karena kontrak futures dan perpetual swap itu jenisnya ada beberapa. Contohnya kalau yang di FTX ini yang kita sebut dengan kontrak perpetual futures yang linear. Linear tuh basically karena most kontrak itu dalam dolar, jadi kayak Bitcoin terhadap dolar atau Ethereum terhadap dolar dan lain-lain. Jadi kalau kita misalnya beli kontrak itu, maka kalau misalnya dia naik, kita naiknya ya kurang lebih sama kayak kita beli Bitcoin biasa dari dolar atau dari Tether. Sedangkan inverse, ini kita misal mau beli kontrak Bitcoin, tapi kita nggak pakai dolar, yang kita pakai Bitcoin justru. Jadi artinya kalau kita punya Bitcoin, kita beli kontrak Bitcoin senilai Bitcoin kita, itu artinya kita punya Bitcoin kali 2, sehingga kalau misalnya Bitcoin naik atau turun, itu bisa dikali 2 lah, kayak kita pakai leverage, ya kan. Sip, udah jam 12, lagian kalau nggak di stop Samuel keluar semua isi rahasia perusahaan Saifin, jadi kira-kira kita stop di sini aja. Jadi kalau lama-lama kita belajar itu aja, pasti lama-lama bakalan terbiasa, asal belajarnya dengan cara yang benar gitu. Ya, thank you ya semuanya teman-teman. Kalau misalnya apa-apa lanjut chatting di itu aja di Konsaidi ya. Oke, thank you semuanya. Feel free. Bye. See you later guys. Bye. See you.